Halo semuanya, kelompok 3 di sini. Di sini kelompok 3 yang beranggotakan Balkis Renza, Mita Asnia Burusaragi, Ellen Parda Purba, dan saya sendiri Joshua Mandulang. Kelompok 3 akan membawakan materi tentang penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Baik, kita masuk ke materi pertama, yaitu periode waktu RPJMD. Rencana Pembangunan Jangka Menengah merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diwajibkan penyusunan kepada pemerintah untuk tingkat nasional maupun tingkat daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunan dokumen RPJMD sudah dapat diselesaikan dan diterapkan selambat-lambatnya 3 bulan setelah Presiden atau Kepala Daerah baru dilantik. Dalam prakteknya, di lapangan penyusunan dan penerapan RPJMD dalam 3 bulan ini jelas terlalu singkat waktunya sehingga sulit direalisasikan. Karena itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, masa penyusunan RPJMD tersebut diperpanjang menjadi maksimum 6 bulan setelah Kepala Daerah dilantik. Perbedaan jangka waktu dalam berlakunya RPJMD di setiap daerah tersebut menyebabkan terjadinya beberapa permasalahan yang cukup serius dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah di seluruh Indonesia. Baik, masuk ke materi yang kedua, yaitu pola penyusunan RPJMD. Yang pertama itu penyusunan RPJMD pola Bappenas. Kalau penyusunan ini mengacu pada RPM nasional yang sudah ada pada RPJM nasional periode 2004-2009 terdiri atas 34 bulan yang dikelompokkan dalam 5 bagian menjadi daya mengembangkan. Itu menjelaskan secara umum tentang permasalahan pokok dan agenda pembangunan nasional. Pada juga yang mengatakan bahwa rencana pembangunan bersifat menyeluruh atau makro dalam rangka percepatan Indonesia yang aman dan damai dan akan. Tetapi kelihatannya pola penyusunan RPJ ini juga tidak bersifat baku karena ketiga RPJ nasional dikeluarkan untuk periode 2010-2014 ternyata kerangka penasaran sarananya mengalami perubahan yang cukup berarti. Yang kedua itu ada pada penyusunan laporan RPJMD pola Mendagri tahun 2005 hanya mendirikan dari di mana yang tergabung di dalamnya sebuah bidang dari sektor pembangunan daerah dalam sebagaimana biasanya dalam setiap buku hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya dan sistematika penyusunan rencana di Permendagri 54 tahun 2010. Pada penyusunan RPG yang dengan pola tersebut ternyata juga mengalami perubahan yang cukup berarti. Dalam peraturan ini ditetapkan bahwa rancangan RPJMD paling kurang memuat 19 dengan masing-masing. Baik, kita masuk ke materi yang ketiga, kondisi umum daerah. Sebagaimana lazimnya dalam penyusunan sebuah rencana, hal yang mula-mula harus dilakukan adalah analisis tentang kondisi umum daerah yang memperlihatkan kondisi daerah pada waktu menyusun sana yang akan dijadikan landasan utama dalam penyusunan rencana. Terdapat 2 cara yang lazim digunakan untuk melakukan analisis terhadap kondisi umum daerah. Yang pertama itu adalah teknik analisis SWOT yang menekankan pembahasannya kepada 4 unsur kondisi umum daerah, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Di sini terlihat bahwa analisis pada pendekatan pertama lebih umum dan tidak mempunyai sistem penulisan tertentu. Aspek yang dibahas meliputi kondisi geografis penduduk, agama, pendidikan dan budaya, prasarana dan sarana, serta pemerintahan umum. Yang kedua itu menekankan pembahasan terhadap potensi daerah setempat atau dan si perkembangan pembangunan serta permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh daerah yang bersangkutan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Baik, materi yang keempat itu ada kerangka ekonomi makro dan sumber pembiayaan.
Aspek-aspek yang dibahas dalam kerangka ekonomi makro ini pada dasarnya adalah merupakan sasaran pokok pembangunan daerah bersangkutan secara menyeluruh. Paling kurang ada 5 aspek yang perlu dibahas dalam dan kerangka ekonomi makro ini, yaitu perkiraan pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan pendapatan per kapita atau indeks pembangunan manusia atau IPM, yang keempat tingkat pengangguran, yang terakhir tingkat kemiskinan. Kelima aspek ini merupakan sasaran pokok yang harus dicapai pemerintah daerah dalam periode 5 tahun mendatang. Baik, materi yang kelima itu adalah visi dan misi daerah. Sama halnya dengan penyusunan RPJMD yang telah dijelaskan terlebih dahulu, di sini visi dan misinya yaitu adalah visi dan misi kepala daerah yang terpilih yang ditawarkan kepada masyarakat pada waktu pelaksanaan kampanye yang dilakukan. Karena itu, dalam hal tersebut para perencanaan perumusan visi dan misi harus dijaga keselarasan antara visi dan misi yang terdapat di dalam daerah yang bersangkutan, dan keterkaitan itu sangat penting bagi pencapaian tujuan pembangunan daerah secara berkelanjutan dan juga dengan pencapresan digariskan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 S. Nah, materi yang keenam itu ada strategi pembangunan daerah. Perumusan strategi pembangunan daerah merupakan bagian yang sangat penting dalam penyusunan sebuah dokumen perencanaan pembangunan daerah, termasuk dalam pola RTCLD dan SKPD. Sedangkan strategi pembangunan itu sendiri secara umum adalah merupakan cara atau jalan terbaik untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi yang telah diterapkan semula dalam rencana tersebut. Tanpa adanya strategi pembangunan baik, maka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah menjadi suka diwujudkan secara optimal. Selanjutnya perlu diingat bahwa perumusan strategi pembangunan daerah perlu pula dilakukan secara konstan dan operasional. Kebijakan, program dan kegiatan pembangunan akan menjadi lebih mudah untuk menjalani kegiatan dengan tingkat operasi operasional dan strategi pembangunan daerah tersebut. Perumusannya harus pula memperhatikan kondisi sumber daya yang dimiliki daerah bersangkutan, yang memperhatikan kondisi sumber daya dari segi kemampuan keuangan maupun kualitas apa itu dan memiliki yang bersih daerah yang bersangkutan. Baik, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu arah kebijakan keuangan daerah. Perumusan kebijakan keuangan daerah paling kurang harus cakup 3 aspek utama. Yang pertama itu pengelolaan pendapatan, pengelolaan belanja, dan kebijakan umum keuangan daerah. Ketiga unsur keuangan daerah ini sebenarnya saling terkait satu sama lain, sehingga harus kebijakan dalam bidang ini perlu dilakukan secara serasi dan terpadu dengan memperhatikan kemampuan yang dimiliki daerah bersangkutan serta arah dan sasaran pembangunan daerah secara keseluruhan. Nah, dapat disimpulkan adalah rencana pembangunan jangka menengah RPJM merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diwajibkan penyusunannya kepada pemerintah, baik untuk tingkat nasional maupun tingkat daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional harus dapat diselesaikan dan ditetapkan visi dan misi dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah adalah gambaran dan pelaksanaan. Menjadi kebijakan harus mengacu pada penyusunan RPJMD yang sudah. Nah, sekianlah pemaparan materi kelompok 3. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.